Perkenalkan, saya Jovita Emanuela Nopelman Mantir dengan NPM 23100105660 dari kelas 4A reguler Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan final project dari mata kuliah pemrograman berbasis objek 1, yaitu program saya, yaitu Wordle, yang mengadaptasikan permainan dari Wordle. Permainan ini yang saya buat adalah merupakan puzzle menebak kata berdasarkan kategori yang akan kita pilih nanti, kemudian memiliki 10 kesempatan hingga kata yang kita tebak benar. Langsung saja kita mulai programnya. Di sini kita bisa lihat kita diarahkan untuk memilih kategori yaitu hewan atau buah. Di sini kita pilih saja terlebih dahulu satu hewan. Nah, lalu di sini menampilkan keterangan ini untuk keterangan hasilnya nanti saat kita sudah menebak kata. Kita tebak terlebih dahulu hewan apa yang memiliki 5 huruf. Yang pertama kita coba rakun. Rakun masih salah, tetapi A dan di sini UN-nya sudah benar, tetapi posisinya salah. Jadi kita lanjut menebak kata yang memiliki A dan N. Kita lihat saja di sini untuk mempersingkat waktu. Selain rakun, A dan N, bisa kita lihat di sini A dan N ini singa. Kita coba ketik kembali singa, dan ternyata singa adalah tebakan yang benar. Lalu di sini kita diminta untuk input kita mau lanjut main atau tidak. Jika kita lanjut, kita klik Y, dan jika tidak, kita bisa mengetik apa saja, misalnya kosong saja, enter. Permainan sudah berhenti dan sudah berhenti di running. Kemudian ini saya akan menjelaskan syarat-syarat yang sebelumnya sudah diberi, yaitu bisa kita lihat yang pertama ini ada class. Kita harus memiliki class. Program dari projectnya kita harus memiliki class. Class adalah template atau blueprint dari objek. Di sini kita ada class Wordly, maksud saya Wordle beraksi, kata hewan, dan kata buah yang merupakan subclass untuk menyimpan kata-kata dari kategorinya. Kemudian sini ada objek yaitu Wordle, Word, New. Ini di bagian Wordle beraksi, kata. Nah, ini adalah objeknya. Saya memiliki satu objek. Objeknya ini tidak kita input atau tidak kita buat, tetapi otomatis terbuat karena diambil dari pilihan kategori yang sudah kita pilih tadi. Misalnya buah atau hewan. Buah ini nanti diacak lalu akan menjadi objeknya itu sendiri. Kemudian ada atribut. Di sini atributnya ada di class Wordle dan kata. Ini adalah atribut yang sudah dikapsulasikan menggunakan private. Kemudian di bagian kata ini juga dikapsulasikan menggunakan protected. Di sini ada atribut kata untuk nanti digunakan untuk subclass kata buah dan kata hewan. Kemudian kita masuk ke
4. Konstruktor. Konstruktor adalah metode yang pertama kali dijalankan pada saat membuat objek. Di sini konstruktor saya ada di model kata hewan dan kata buah. Ini di sini ada konstruktornya. Ada di kelas kata hewan dan kata buah. Kemudian di sini ada juga, tetapi ini termasuk mutator karena ini disetkan. Lanjut, kita ada di modelnya, ini adalah konstruktor. Kemudian kita ke mutatornya. Di sini ada set tadi yang ada di kata. Ini untuk men-set katanya nanti yang diambil dari kata hewan atau kata buah yang nanti akan dipilih pada saat kita memilih kategori. Kemudian ada aksesor. Di sini aksesornya ada 3 yang ada pada wordle dan kata. Sini ada aksesor, get input dan get hasil. Kemudian di sini juga ada get kata untuk mengakses kata karena dia protect. Kemudian ada enkapsulasi. Enkapsulasi adalah konsep menyembunyikan data dengan membuat atribut menjadi privat. Ya, yang tadi kita barusan kita katakan tadi atributnya itu privat. Ini ada input, hasil, dan kata kunci untuk kata yang akan ditebak. Kemudian ada protect juga untuk kata yang diambil dari kata hewan dan kata buah. Kemudian di sini ada inheritance. Inheritance adalah konsep di mana sebuah class bisa mewarisi properti atau metode. Di sini saya menggunakan kata hewan dan kata buah sebagai subclass dari class kata. Class kata di sini menggunakan class abstrak karena saya ingin class ini tidak langsung digunakan. Karena kita harus memilih kategori terlebih dahulu. Kemudian ada polymorphisme. Polymorphisme adalah konsep di mana sebuah nama dapat digunakan untuk merujuk ke beberapa tipe dan bentuk objek berbeda. Di sini saya ada pada metode info table, info kategori. Ini merupakan overloading, sedangkan metode get kategori dan kata hewan dan ada di kata buah merupakan override. Di sini override kita menggunakan metode tadi override di kata hewan dan kata buah. Kemudian di wordle-nya sendiri ada info table dan info kategori. Info table dan info kategori yang saya gunakan menampilkan outputnya nanti. Ini adalah outputnya yang akan menjadikan informasi dan informasi tabelnya yang nanti digunakan pada saat menebak kata. Kemudian ada seleksi. Di sini seleksi ini ada if dan else. Di sini kita bisa lihat di sini ada prepared verifikasi yang ada di sini. Ini seleksinya kita lihat dimulai dari if dan sampai dengan else. Di sini untuk jika kata yang untuk memverifikasi kata yang mana saja ini yang benar, yang letaknya salah atau salah sama sekali. Kemudian ada juga di sini ada info table.
Method input table di sini ini ada if dan else-nya juga seleksi, yaitu nanti saat kita menginput input kata yang kosong ini nanti ini masih kosong, nanti ditaruh kosong seperti tadi. Kalau yang sudah nanti akan diisi dengan kekosongan yang tadi. Kemudian di sini ada menggunakan seleksi juga if else di bagian while true. Ini di model beraksi di sini. Ini adalah seleksi untuk saat kita menginput tidak boleh kosong, untuk supaya memasukkan satu atau dua tadi, lalu harus menginput angka yang valid. Kemudian di sini ada if else di kata hewan, kata buah. Di seleksi ini digunakan untuk saat kita memilih kategori tadi, sambungan dari sini. Ini saat kita mengetik satu, kita akan mendapatkan kata hewan. Selebihnya, jika kita ketik dua, berarti mendapatkan kata buah. Dan nanti akan dipilih kategori. Seleksi kategori kedua ini ada selanjutnya ada kesempatan. Ini kesempatan. Di sini ada seleksi kesempatan. Di sini di seleksinya digunakan untuk supaya kita menginput kata yang memiliki 5 huruf dan input tidak boleh menggunakan angka atau simbol, harus menggunakan huruf. Nanti jika sudah benar lalu dilanjutkan ke dalam seleksi yang sebelumnya untuk mengisi kekosongan dari tabel. Kemudian di sini ada if menang true. Di sini berarti nih. Ya. Ini jika kita menang berarti true, yaitu selesai. Jadi tidak dilanjutkan kembali untuk mengisi tabelnya. Kita sudah selesai. Tapi yang akan dilanjutkan kemudian kita disuruh kita dinyatakan menang atau kalahnya. Di sini juga ada nanti saat kita menang atau kalah, kita akan ditanya ingin lanjut bermain atau tidak. Kemudian ada perulangan. Perulangan di sini saya menggunakan perulangan for untuk input maksimal 10 for. Nah, di sini kesempatan. Jadi kita nanti menginput maksimal atau memiliki nyawa 10 saja. Di sini bisa kita atur juga kesempatannya. Di sini for perulangan. Jadi saat misalnya sudah masih belum, itu tetap lanjut, tapi tetap lanjut dan maksimal 10 kali kesempatan. Jika sudah benar jawabannya lalu akan berhenti di sini, berhenti. Kemudian di sini ada yang kedua, ini for model tebakan list. Ini di bagian, nah ini yang ada di pada class modelnya. Di sini ini ada for perulangan. Nanti saat kita isi, misalnya seperti ini, misalnya kita isi, ini tebakan kita akan ditampilkan. Ini tebakan kita yang sebelumnya ditampilkan, lalu nanti kita tebak lagi mengisi kekosongan ini sampai habis. Seperti itu. Ini adalah untuk
sebelumnya itu untuk perulangan yang tadi, agar pengguna terus menginput hingga valid, dan saya menggunakan loop force untuk menampilkan seluruh tebakan sebelumnya yang tadi, tebakan yang sudah kita ketik kembali. Lalu ini ada yang ke-12, itu IO sederhananya. Di sini saya menggunakan IO, bisa dilihat di sini ada IO scanner untuk inputnya. Lalu di sini juga ada outputnya juga. Saya menggunakan banyak output. Ini seperti contohnya di info kategori, ini adalah salah satu contoh output. Kita lihat di sini adalah IO-nya, yaitu inputannya. Dan nanti kita akan input untuk menebak buah atau kita akan memilih kategori. Kemudian ada array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Pada kode string daftar, ini ada di array kata buah, kata hewan, dan juga wordle daftar tebakan. Ini untuk array kesempatan tadi, kita lihat di sini, ini adalah arraynya untuk menyimpan kata-kata dari tebak-tebakan yang akan nanti ditebak. Sini ada banyak, kita bisa tambah atau kita bisa mengurangnya. Kemudian di sini yang ketiga tadi, yaitu array. Ini ada array untuk kesempatannya tadi. Jadi nanti menyimpan kata yang sebelumnya sudah kita ketik sampai 10 kali. Lalu kita akan menyatakan kalah atau berhasil tergantung tebakan yang kita tebak. Kemudian di sini ada yang terakhir, ada error handling. Di sini digunakan untuk menangani error yang mungkin terjadi saat runtime. Di sini saya menggunakan try-catch. Kita cari dulu. Contohnya di sini ada try-catch. Ini agar kita bisa menginput nilai yang benar dan tidak boleh kosong atau tidak boleh dari angka 1 atau 2. Kemudian ada juga di sini try-catch untuk inputan saat kita menebak katanya. Di sini kita tidak boleh menebak kosong. Mohon maaf, di sini maksud saya try-catch-nya. Di sini kita tidak boleh kosong, kata harus 5, kemudian hanya boleh huruf tanpa angka dan simbol. Itu adalah dua try-catch yang saya gunakan untuk error handling pada program saya. Kita coba error handlingnya dulu. Misalnya kita kosong saja, ini akan diberitahu kita tidak boleh menginput kosong. Kemudian atau kita ketik saja 3, kita harus disuruh mengetik 1 atau 2. Lanjut kita untuk error handling pada bagian penebakan katanya. Di sini kita harus mengetik 5 huruf atau 5 huruf tanpa simbol atau angka. Kita coba ketik angka, kita coba ketik kosong, dan kita coba ketik kata dengan huruf yang kurang dari 5 kata. Nah, di sini kita bisa lihat error handlingnya bekerja dan mendetek bahwa kita menebak kata dengan salah dan harus menebak kata input hanya boleh tanpa angka, simbol, atau kata harus 5 huruf. Lalu kita lanjut saja pada kata misalnya 5 huruf tadi. Nah, di sini sudah terlihat, ini berarti sudah benar.
kita tidak mendapatkan error handling karena sudah ditangani oleh TriCat tadi dan kita diberitahu. Demikianlah program saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan.